Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Shalom, selamat pagi Pak Vincent, selamat pagi Suster. Selamat pagi umat yang terkasih yang ada di Zoom. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Vincent dengan tema Bersama Keluarga Merindukan Yesus. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti acara Bindoman ini, baik yang ada di Surabaya, di luar kota, di luar negeri ya, bahkan ada yang di luar negeri yang jam-jamnya tidur tapi masih rindu akan firman Tuhan dan akan dipuaskan, puji Tuhan. Semoga Bindoman boleh menjadi berkat bagi kita semua dan menjadikan kita semakin mendekat dengan Allah dan mengenal Allah lebih dan lebih lagi. Oke, baik. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak. Yang di rumah semua masih hidup? Oke, yang masih hidup lambaikan tangan. Yes. Yang masih hidup tepuk tangan. Yes. Yang masih hidup dan penuh sukacita salaman kiri kanan. Pumpung masih hidup. Ayo salaman. Besok belum tentu. Ayo. Pumpung masih hidup salaman. Kalau sudah tidak hidup jangan salaman medeni. Oke, yang di rumah kepengen nggak bisa salaman, lambaikan saja. Oke. Ya, yang di rumah masih hidup semua ya. Oke, baik. Bapak Ibu, karena saya masih hidup, apakah saya boleh membuka masker? Setuju ya? Daripada saya semaput. Oke, jadi yang boleh buka masker cuman saya sama yang di rumah, oke? Oke, baik. Ya, kita ketemu lagi sekarang sebagian sudah offline ya. Semoga suatu saat semua offline, oke? Ya, supaya kita kembali hidup ya. 2,5 tahun ini luar biasa. Kita menemukan ada satu media yang dulu tidak pernah kepikir, betul ya? PD kok iso online, tidak pernah kepikir, tapi sekarang terjadi, oke? Bahkan ini dari luar negeri, dari mana-mana, sekarang bisa ikut, puji Tuhan. Tetapi di lain sisi kita juga menemukan bahwa kehadiran perjumpaan tidak pernah bisa tergantikan. Betul? Betul? Secanggih-canggihnya Zoom, ternyata kangen ketemu. Betul? Betul? Maka tepuk tangan untuk Anda semua. Betul ya? Jadi ini kita berkatnya dua. Satu sisi yang jauh-jauh jadi bisa ikut. Puji Tuhan. Tetapi kita semakin tahu bahwa perjumpaan itu tidak bisa digantikan. Maka Anda yang punya anak-anak, meskipun jauh, meskipun video call setiap hari, dengan ketemu dan memeluk tetap berbeda. Betul? Tetap beda. Ambune beda. Betul ya? Oke, baik. Maka yang di rumah suatu saat rame-rame ke Surabaya, ya paling tidak kuliner, oke? Oke, baik. Dan tema hari ini yang saya pilih adalah ini, bersama keluarga merindukan Yesus. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan tema Advent Keuskupan Surabaya. Ya, tahun ini mengangkat keluarga. Saya yakin ibu-ibu yang di sini dan yang di rumah semua rajin datang ke lingkungan, betul? Wah, mantep betul. Ya, kenapa? Karena Surabaya sedang mengangkat ini. Ya, Semarang, Keuskupan Agung Semarang tahun lalu Adventnya juga tentang keluarga. Kenapa tiba-tiba semua keuskupan sadar tentang keluarga? Ibu-ibu dan beberapa bapak, Anda menyadari enggak? Dengan adanya pandemi 2,5 tahun, keluarga itu sekarang menjadi inti, betul? Betul? 24 jam ning omah wae, betul ya? Apa meneh omahe cilik, betul tau? Ketemu kuwi meneh. Segala emosi bisa meluap. Baik emosi positif maupun negatif, betul? Yang dulu kangen sekarang belenger. Betul ya? Baiknya kelihatan semua, jeleknya juga kelihatan semua, ya. Nah, tetapi setelah saya memberikan tema ini dan setelah saya ingat bahwa Anda itu sebetulnya sekumpulan ibu-ibu, waduh, cilaka 12. Ya. Jadi siang ini kita betul-betul hanya mengandalkan Roh Kudus.
Kenapa? Ya Anda salah memilih pembicara ya. Pertama, saya laki-laki. Puji Tuhan tadi pujiannya semua laki-laki. Kedua, saya tidak berkeluarga. Ya, jadi seorang laki-laki ngomong soal keluarga di depan ibu-ibu yang luar biasa, iki kuali, betul ya. Harusnya Anda yang ngomong buat saya, ya. Tetapi biarkan hari ini Roh Kudus berbicara kepada Anda semua. Amin. Tadi saya ragu-ragu di belakang sana. Duh, ngomong apa yo? Iki wis ibu-ibu yang luar biasa, gitu. Makan asam garam luar biasa. Saya tidak berpengalaman. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berbisik. Vincent, katakan sesuatu. Mereka lah wanita-wanita luar biasa yang sudah aku utus untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang ibu. Hari ini aku sendiri yang akan memeluk dan berbicara kepada mereka. Amin. Siapkan hatimu. Anda lebih dari wanita yang lain karena Anda dipercaya, dititipi Tuhan untuk mendampingi orang-orang yang dikasihinya. Siapa itu? Keluarga Anda sendiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Amin ya. Suka ibu-ibu tidak merasa ini minder. Pekerjaan apa? Cuma ibu rumah tangga. Loh, kok cuma iki piye to? Betul ya? Loh. Orang ibu rumah tangga, tidak ada kita semua, tidak ada Jokowi, tidak ada Santo Santa. Betul? Mereka menjadi suci, menjadi hebat karena ada ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga. Justru itu hebat. Betul? Saya punya teman aktivis gereja, suatu kali dia wanita karir, ya. Pekerjaannya menurut saya lebih hebat dari suaminya. Memang luar pinter sih. Ya, lebih hebat wanita karir karena hebat, pinter ngomong, maka dia juga pembicara. Saya ajak memberi retret untuk anak-anak remaja PIR di paroki, ya. Karena anak dia juga masih SMP. Jadi saya pikir, ayo aku dewangi, namanya Siska, ya. Ayo sis, aku dewangi. Ya kenapa? Aku kira dia anak, betul ya. Ayo kamu yang punya anak SMP. Jadi omongannya tuh biar nyambung gitu ya. Bapak Ibu, ketika memberi retret itu, kami itu malah yang dapat retret. Kenapa? Waktu pelayanan doa, kami itu terkaget-kaget. Anda tahu kenapa? Terakhir itu ada sesi didoakan, anak-anak itu maju, kami tanya, mau didoakan apa? Ya, ini anak-anak SMP loh ya, anak-anak SMP ya. Kan harusnya tuh ya supaya naik kelas, supaya apa? Nanti keterima di sekolah yang favorit gitu ya harusnya yang kami pikir. Kami tuh sampai nggak bisa berdoa. Anda tahu apa yang diminta? Kembalikan papa saya supaya mama tidak dipukuli papa lagi, supaya papa jangan selingkuh, supaya mama bisa menemani saya tidur lagi. Kami tuh sampai nggak bisa ngomong. Anak SMP zaman sekarang itu sudah bisa merasakan itu. Kalau papa dan mamanya di rumah ribut, itu mereka stres. Mereka nggak bisa komplain, mereka nggak bisa minggat, tapi mereka menderita. Sampai selepas itu kami semua habis mendoakan tuh dengar-dengar. Anda tahu ya, dengar-dengar ya. Kue mau nyembayang ke apa? Kue apa? Aduh. Habis itu bulan depannya Siska ketemu saya, Vincent, aku resign dari kerjaan. Aduh, ngeri. Aku nggak mau nanti karirku tinggi tapi anakku seperti itu. Sudah, sekarang saya resign dari pekerjaan, saya cari pekerjaan sendiri di rumah yang bisa saya kerjakan sambil saya mengatur waktu sendiri. Karena dia memang pinter ya, lalu buat ini, saya suka juga sih. Tapi dia rela meninggalkan karirnya karena tadinya dia bekerja di suatu institusi yang jam kerjanya itu padat sekali, keluar kota. Apakah kalau semakin pangkatnya tinggi kan begitu? Ya, dia merelakan itu. Maka Anda semua para ibu yang siang ini rindu kepada Yesus, amin. Sebetulnya untuk apa? Saya yakin Anda sadar tidak sadar bukan untuk diri Anda sendiri. Karena Anda ingin membawa Yesus itu
kepada orang-orang yang Anda cintai. Amin. Amin. Anda semua merindukan Yesus? Yang rindukan Yesus angkat tangan kanan. Yang sangat rindu angkat kiri kanan. Yang sangat amat rindu tepuk tangan. Yes, oke. Kita semua merindukan Yesus, tetapi ada satu kebenaran yang saya mau katakan kepada Anda semua. Kita merindukan Yesus, tapi Yesus jauh merindukan Anda. Kenapa? Karena Anda adalah duta-dutanya, utusan-utusannya untuk melahirkan keturunan-keturunan yang nanti memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Anda semua. Ya, maka kita mulai saja. Setiap kita selalu merindukan perjumpaan dengan Yesus. Amin. Amin. Kalau orang Katolik yang benar pasti rindu dengan Yesus. Kepengen ketemu terus. Betul ya? Kalau orang jatuh cinta itu pasti pengen ketemu. Ya, Anda dulu waktu masih pacaran, kalau ada cowok ganteng bilang I love you, I ini, tapi nggak pernah ngapel, cuekin aja. Itu ngomong tok, betul ya? Orang kalau jatuh cinta beneran pasti pengen ketemu. Dari jauh saja datang untuk pengen ketemu, betul ya? Orang yang jatuh cinta selalu pengen ketemu. Ya, maka sadar tidak sadar Anda yang di sini atau yang di rumah sebetulnya sedang jatuh cinta dengan Yesus. Kalau tidak, ngopo jam segini datang ke sini, betul ya? Tunjungan Plaza luwe hoje, betul? Betul? Kalau hanya untuk mau bersosialita, arisan dan lain sebagainya, menikur, pedikur, tekukur, betul ya? Itu loh, kuku yang digosok itu loh, betul ya? Itu lebih enak. Tapi kenapa Anda ke sini? Anda sedang rindu dengan Yesus ya. Oke, lalu ya Pak, betul rindu. Ya, kenapa? Karena ini. Kita baca bersama-sama kata-kata Paulus yang luar biasa. 3, 2, 1. Sukacita Injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus. Mereka yang menerima tawaran penyelamatannya dibebaskan dari dosa, penderitaan, kehampaan batin, dan kesepian. Bersama Kristus sukacita senantiasa dilahirkan baru. Amin. Bapak Ibu, kalau Anda setelah persekutuan doa begini, pulang masalahnya tetap ada? Tetap. Anak yang nuakal itu tetap nakal? Tetap. Betul ya? Suaminya yang saenake dhewe tetap saenake dhewe? Tetap. Tapi Anda punya sukacita. Amin. Amin. Masalah tidak langsung hilang. Apakah yang Anda doakan untuk sembuh langsung sembuh? Tidak. Betul? Malah saya parah Pak. Kemarin saya doakan itu di ruangan biasa. Sekarang malah mlebu ICU. Betul ya? Tidak selalu sembuh. Tetapi kenapa? Anda ngerasa enggak? Setelah Anda berjumpa dengan Yesus, Anda mendapat kekuatan baru. Amin. Karena sukacita Anda sedang di-charge. Semoga nanti ketika Anda pulang sudah berbeda dengan ketika tadi Anda berangkat. Amin. Kenapa? Karena ini kita mau berjumpa dengan Yesus. Iya Pak, pengen sekali. Pertanyaannya, di mana dan bagaimana kita dapat berjumpa dengan Yesus secara nyata saat ini? Di mana Bapak Ibu? Doa, puji Tuhan. Yang lain lagi? Melalui apa? Apa? Sesama. Oke, mana lagi? Doa apa? Gereja. Doa sesama itu jadi satu, namanya apa? Gereja. Karena di dalam gereja Anda bisa berdoa. Gereja bukan gedung ya, bukan gedung ya. Tapi persekutuan umat beriman. Ya, dalam gereja. Ya. Kenapa? Karena gereja adalah tubuh Kristus. Amin. Gereja Anda dan saya ini tubuh Kristus. Maka ketika Anda mau ketemu Yesus, datanglah ke gereja, bukan gedung gereja ya. Komunitas orang beriman seperti kita ini. Betul? Nah, itu dikatakan dalam 1 Korintus 12:27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Tadi Anda semua pengen ketemu Yesus ya? Yang di rumah juga ya? Nah, mau ketemu? Mau? Sekarang jangan ngomong, tolong jangan ngomong. Nanti virusnya menyebar. Mingkem. Masker pelan-pelan dibuka. Mingkem, dibuka.
tapi jangan ngomong ya, virusnya nyebar. Lihat kiri kanan. Nah itu Yesus. Lihat kiri kanan. Nah itu Yesus. Betul? Oke, tepuk tangan untuk Yesus yang kita jumpai. Betul ya? Sekarang ditutup lagi. Oke, ya. Jadi kalau mau ketemu Yesus kenapa? Ketemu sama jemaatnya. Karena mereka adalah tubuh Kristus. Amin. Ketemu. Nah, lalu kalau gitu gereja itu apa toh? Betul ya? Gereja itu apa? Kenapa kalau mau ketemu Yesus harus datang kepada gereja? Ingat ya, sekali lagi, gereja bukan gedung ya. Persatuan umat beriman. Apa itu gereja? Kita ada di Kisah Para Rasul 2, 41, 47. Ya. Kisah Para Rasul 2, 41, 47. Ya, setelah Pentakosta ini yang terjadi. Saya bacakan untuk Anda. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin ya. Ada berkumpul, ada berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, ya, bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin ya. Jadi gereja itu sekumpulan orang yang setelah dibaptis dapat Roh Kudus, ya, mengalami sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu, orang yang sukacita selalu pengen kumpul, betul ya? Dan kalau sudah kumpul berbagi, ya, tanda orang sukacita itu berbagi. Maka nggak ada orang bilang sukacita tapi pelit. Anda mau pakai perhiasan yang paling mahal sampai melakukan dingkluk, berliannya sak jagung gitu, tapi medit. Mungkin tidak sukacita. Kenapa? Orang kalau sukacita pasti ingin berbagi. Kalau orang belum mau berbagi, itu pasti masih merasa kurang. Dan kalau orang merasa kurang itu tidak sukacita. Ini bukan berapa jumlah depositonya, tidak penting. Ono sing deposito triliunan yang ngelak terus, tahu ngelak ya. Harus itu loh, kurang terus. Tapi ada yang tidak punya apa-apa, pral. Dan berbagi tidak hanya berbagi harta. Wah Pak, saya mau berbagi ini randu apa-apa, utangnya akeh banget, betul ya? Enggak bisa. Ya, berbagi apa? Tenaga, pikiran. Maka banyak orang itu enggak punya apa-apa. Wah, tapi ringan tangan. Oh, apa-apa diwangi. Betul? Itu tanda orang itu sukacita. Coba Bapak Ibu, kalau Anda menikah, wah, sudah 15 tahun tidak diberi keturunan, misalkan, ya toh? Terus tiba-tiba melahirkan. Seneng enggak? Kalau sudah seneng apa yang dilakukan? Syukuran. Syukuran itu apa? Bagi-bagi makanan, betul ya? Kenapa? Sukacita. Orang kalau sukacita pasti bagi-bagi kok. Tanda sukacita. Nah, gereja adalah sekumpulan orang yang penuh sukacita. Maka tadi berbagi. Sampai nggak mau pulang, kumpul terus. Rumahnya dijual semua, kumpul terus. Betul? Dan lihat, karena mereka penuh sukacita, maka banyak orang tertarik masuk. Kenapa? Ketika mereka datang, lihat kelompok yang penuh sukacita, mereka ketemu Yesus. Amin. Nyetrum, sukacitanya tuh nyetrum. Lah pertanyaannya, orang kalau ketemu Anda tuh ketemu Yesus apa ketemu iblis? Betul ya? Betul ya? Kalau Anda penuh sukacita Injil, pasti orang itu pengen dekat dengan Anda. Kalau Anda tidak datang diharap-harap, ibu kaya loh ya, kok
ora teko ya. Padahal orangnya itu pendiam sekali, tapi diharap-harap. Kenapa? Kalau ibu itu datang loh, nyes, betul ya? Cuman tersenyum, cuman bilang selamat pagi. Itu hatinya mak nyes. Atau Anda menjadi orang sing kae teko berapa? Nek kae teko aku ora teko. Betul? Aduh, kalau ngomong sepajam silat menyakitkan hati. Saya tidak tahu. Dan itu maaf tidak bisa dikamuflase. Itu mengalir, betul ya? Mengalir dari sapaannya. Nah, apa hubungannya? Anda sekarang punya gambaran ya tentang gereja ya. Orang-orang yang penuh sukacita maka imannya bertumbuh, di sana saling mengasihi, saling berbagi. Nah, Bapak Ibu, apa hubungannya dengan pembicaraan kita hari ini? Saya tanya, siapa di antara Anda yang waktu menikah dalam sakramen perkawinan? Maksudnya menikah secara gereja Katolik. Angkat tangan. Oh, hampir semua. Oke ya? Oke ya? Nah, saya tidak tahu apakah Anda sadar atau tidak. Gereja yang Anda bangun bersama Yesus adalah gereja keluarga, itu adalah gereja terkecil, Ecclesia Domestika. Kenapa? Suami dan istri harusnya dua orang yang bersukacita di dalam iman. Betul? Bersatu, lalu ini menjadi sukacita. Lalu anak-anaknya semua lahir, Anda baptis. Betul? Maka sebetulnya keluarga adalah gereja yang paling utama. Dan ini kenapa kok 2 tahun ini, 3 tahun ini tema keluarga diangkat tidak hanya di Semarang dan di Surabaya, di seluruh keuskupan di Indonesia yang saya tahu. Waktu pandemi, Anda baru bisa melihat, betulkah keluarga Anda itu gereja yang penuh sukacita atau gereja yang buat stres? Karena di dalamnya penuh dengan orang-orang yang galau. Kan 2,5 tahun kan kita dipaksa kumpul toh. Kumpul. Apa yang terjadi di situ? Ya, sekarang menjadi nyata. Dulu ketika Anda semua anaknya sekolah dari pagi sampai sore, betul? Ibu ini main ikur, pedukur, tekukur mau, betul? Arisan. Suaminya kerja kemana-mana, betul? Kalau malam kita akur, wah, makan bersama. Ya, cuma 1 jam, semua bisa pura-pura. Tapi kita dikumpulkan 24 jam, mutiar. Betul ya? Sudah tidak bisa lagi pura-pura. Aslinya ketok, kecemasannya ketok, kemarahannya ketok, betul? Itu kenapa kesempatan sekarang baik kalau kita merenungkan ya, apakah keluarga saya sudah menjadi Ecclesia Domestika, gereja kecil, apa itu penuh sukacita karena Yesus ada di situ. Kan kalau Yesus ada pasti sukacita. Ya, nah, ini kita lihat ya, mau kita lihat gereja keluarga adalah Ecclesia Domestika. Kenapa? Orang merasakan sukacita. Bahkan ya, Anda yang membangun keluarga suami istri memang sudah memilih mungkin pasangan yang Katolik menikah di gereja. Tetapi maaf, untuk anak-anak yang Anda lahirkan dan Anda baptis ketika bayi, amin, mereka itu mendapatkan iman pertama kali dari Anda. Betul? Pertanyaannya, Anda sekedar membaptis atau juga memberikan sukacita Injil kepada mereka? Atau setelah dibaptis, diomeli, cuma dipaksa-paksa kalau minggu ke gereja? Atau betul-betul Anda membuat hati-hati Bapak Ibu? Ada banyak santo-santa yang menjadi suci karena terlahir di keluarga yang suci. Tapi juga banyak orang-orang menjadi negatif karena lahir di keluarga yang negatif. Anda sadar atau tidak menanamkan benih. Maaf, tidak ada anak yang lahir jadi garong. Maaf ya, tidak ada anak yang lahir jadi santo-santa. Anak itu semua kertas putih. Apa yang tertulis tergantung yang nulis. Waktu anak sudah beranjak remaja, dia bisa keluar kemana-mana, tulisannya tambah. Tetapi ketika anak kecil sejak lahir, paling tidak sampai SD, itu tergantung apa yang mama papanya tulis. Dan maaf, kalau dalam psikologi
itulah saat-saat yang paling kritis yang akan dibawa sampai tua, sampai mati. Ya, nah Bapak Ibu, keluarga harusnya menjadi saat di mana anak-anak mengalami kasih Allah. Contoh satu, saya terkesan dengan teman saya ini. Ya, saya tidak tahu nanti kalau gambarnya saya tayangkan, karena salah satu wong Surabaya. Saya jadi wong terkenal ning Surabaya. Ya, coba ketika saya tayangkan Anda ngenali enggak? Ada yang kenal ini salah satu? Ayo, sing wong BPK kudu kenal nek tak andake dipecat. Ada yang kenal? Ketua BPK Anda tuh yang satu nih. Olin tuh. Loh tapi kok gundul kenapa Pak? Nah sekarang saya cerita nih. Waktu saya dikirimi foto ini, saya menangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang di kecil bawah ini adalah anaknya Olive. Olive itu saudara kembarnya Olin. Dia juga pengurus BPK Malang. Kenapa? Kenapa sampai saya share? Pada waktu awal COVID, Olive itu mendapat cobaan dari Tuhan luar biasa. Orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa, pengajar sep, pengajar kep, pengajar jenjang retret, pengurus, wis pokoknya aktifnya ngungguli uskup gitu. Bapak uskup kalah repot sama dia, ngono kira-kira ya tak? Nah, tapi apakah kehidupannya mulus? Tidak. Ya, anaknya yang keempat lahir harus meninggal dunia sebelumnya. Ya, kehilangan anak, baru kehilangan anak berapa saat yang bungsu terserang kanker stadium lanjut yang sangat mengkhawatirkan dan pengobatannya sudah tidak bisa tercover BPJS, tinggal hidup dan mati. Dan maaf, secara ekonomi mereka sudah habis. Orang tua ingin mengobatkan anaknya, betul? Tapi tidak mungkin secara ekonomi. Maka ketika cerita itu diangkat oleh beberapa teman, akhirnya dalam grup itu, wah kita saweran, puji Tuhan. Hanya dalam waktu 1 minggu itu terkumpul sekian ratus juta, saya tidak tahu. Akhirnya anak itu bisa dioperasi, ya. Jadi menutup apa yang tidak tercover oleh BPJS. Dan anak itu beberapa bulan di dalam rumah sakit. Bapak dan ibunya dua-dua harus bekerja mati-matian, secara ekonomi mereka sulit. Anak-anaknya yang besar juga harus diperhatikan, betul? Sampai Olinnya itu ngewangi ke Malang, bantu-bantu ngomong, bagaimana itu? Dia tuh harus cari uang pelihara anak, satu di rumah sakit, jadi gentian itu mamanya sama kembarannya itu, karena mamanya nggak bisa di sana terus, harus kerja. Ya, oke. Dan itu terus bekerja, tapi untung anak yang ini luar biasa, tetap ceria. Tapi suatu saat harus terus di kemo, maka rambutnya rontok. Anda tahu apa yang terjadi? Anak yang ceria ini menjadi sedih, murung, karena dia wanita, betul? Anda lihat pakai anting-anting ya, tapi harus gundul seperti itu. Mulai bertanya, "Mah, nanti naik sekolah piye?" Betul ya? Nanti teman-teman bagaimana? Oleh bingung, Tuhan, aku kudu ngopo? Bagaimana cara aku untuk tetap sukacita? Tetapi Roh Kudus luar biasa. Mereka punya inisiatif. Oke, anakku gundul, kita semua ikut gundul. Jadi mereka semua menggunduli rambutnya semua, kakaknya sampai kembarannya melu gundul kabeh. Sampai saya bilang, "Liv, kayak pertama gundul be." Wah, ya kaget kok. Maksudnya rasanya tuh ya bagaimana Anda begitu tiba-tiba ke salon minta digundul. Tapi habis itu damai sejahtera. Dan ketika seluruh keluarganya yang gundul itu datang ke rumah sakit memeluk, kira-kira anaknya seperti apa? Sukacita sekali. Bapak Ibu, ibunya tidak bisa memberi banyak uang, betul? Tetapi anak ini hidup dengan penuh sukacita. Bukan karena semua kebutuhannya terpenuhi, tetapi dia tahu dia dicintai luar biasa. Amin. Oke, saya ambil sebagai contoh. Seandainya Anda ya, jadi si anak kecil itu, ya, anaknya Olive. Seandainya Anda, kira-kira nanti kalau besar, Anda jadi orang yang penuh empati atau orang yang arogan? Kenapa Ibu bilang pasti jadi anak yang penuh empati? Mengalami empati
empati yang sangat dalam, karena empati itu dari mama, papa, dan kakak-kakaknya sendiri. Keluarga menjadi tempat dia mengalami Yesus. Bapak Ibu, anak-anak Anda pertama mengalami kasih Allah pasti melalui Anda pertama-tama, bukan orang lain, bukan babysitter, bukan pembantu, bukan oma opanya. Pertama-tama pasti mama papanya sendiri, dan di antara mama papa pasti mamahnya, betul? Karena waktu melahirkan bisa jadi papanya sedang di luar negeri, betul? Sedang bertugas, tapi mamanya pasti di situ, tolong dari perut dia kok, betul? Maka zaman sekarang begitu lahir dipelukkan, betul ya? Kalau dulu begitu lahir dipisahkan, sekarang begitu lahir, kenapa? Denyut jantung yang pertama itu bahasa cinta yang paling dalam dari seorang ibu. Amin. Umat kita itu pengalaman pertama Yesus. Amin. Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, maka dalam keluargalah semestinya kita berjumpa dengan Yesus, saling menghadirkan Yesus satu dengan yang lain. Betul? Kalau Anda ada perselisihan, lalu Anda bisa saling mengampuni, disitulah Yesus hadir. Betul? Anak-anak itu melihat. Maka maaf ya, saya itu belum menikah, tapi pasti bukan karena banyak orang konseling dengan saya. Saya nggak takut menikah, tetapi satu hal yang saya pegang, sudah, saya banyak mendampingi anak muda. Apa yang terjadi dalam anak muda, 95% adalah apa yang terjadi pada orang tuanya. Sudah gitu saja. Maka kalau ada orang tua, orang guna, kalau saya jadi anaknya, ambil kaca, terus tak kon ngilu, tak, mesti bodoh. Bocah kok atos ora karo-karan dikandani ra kena. Coba Anda ngoco. Ibune atos. Coba ya, coba saja. Oke? Kenapa? Pertama kali menghadirkan Kristus, bersatu dengan Kristus, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus adalah di dalam keluarga. Oke ya Bapak Ibu, maka betapa pentingnya. Nah ini Anda semua ibu-ibu mungkin sekarang sudah pada punya cucu ya. Nah anak-anak Anda yang sudah mau mulai punya anak itu sebelum merit disuruh ikut retat, suruh ikut buah berkat itu jangan nek wis dadi mak-mak. Waktu mau merit itu supaya Pak tahu. Betul ya? Supaya tahu dari awal, oh apa yang saya taruh pertama itulah yang akan bertumbuh. Kalau sudah telat itu ya bisa diobati, rada susah, betul ya? Anak-anak sudah terlanjur terluka, bisa diobati, bisa, karena kuasa Allah. Tetapi kalau dari awal itu jauh lebih luar biasa. Ya, maka di keluargalah mereka tempat bertumbuh pertama kali, ya, menghadirkan Kristus. Bapak Ibu, ada satu kesaksian lagi, saya mendampingi SEP untuk anak muda. Ya, ada seorang anak muda, kalau ini sudah besar, sudah umur 25 tahun, sudah bekerja. Itu aktivis paroki, di paroki saya, jadi saya kenal, wah luar biasa, lalu ikut SEP OMK, ya, wah luar biasa. Waktu retret perutusan, itu ada sesi konseling, dia datang kepada saya untuk konseling. Konselingnya begini, Pak, saya ikut SEP itu sudah sukacita Pak, sukacita sekali jadi orang Katolik. Terus, tapi Pak, saya tuh belum pernah ketemu Yesus ya Pak. Enggak, langsung balik. Berjumpa dengan Yesus. Saya itu nek berdoa sampai Pak, kusuk sekali. Yesus kok enggak kelihatan, dia bilang gitu. Bagaimana Pak caranya saya mencari Yesus? Bagaimana saya berjumpa dengan Yesus? Waduh, aku ya bingung jawab piye, betul ya? Terus saya bilang begini, sudah, nantikan terus, mohon terus. Yesus yang akan menjumpai kamu. Cari Yesus yang akan menjumpai kamu. Saya tahu dia tidak puas dengan jawaban saya. Karena sudah 4 bulan dia ikut SEP itu juga dalam rangka mencari Yesus, betul ya? Kalau teman-temannya sharing bilang saya ketemu Yesus, dia bilang saya enggak pernah ketemu tuh Pak. Gitu, oke. Terus saya kehilangan akal, saya harus ngomong apa? Lalu saya kasih begini, nanti malam ada pencurahan Roh Kudus. Waktu didoakan, minta, Yesus, aku ingin berjumpa dengan Engkau secara pribadi, ya, jumpai aku, minta seperti itu.
rindukan terus, kamu akan berjumpa. Dia keluar itu dengan, Pak Vincent nasihatnya ya begitu-begitu saja, ya toh, dari kemarin ya memang begitu, habis gimana lagi, ya toh. Oke, dia keluar dalam hati saya cuma berdoa, Tuhan, anakmu ini sungguh rindu berjumpa dengan Engkau. Jumpai dia nanti malam, buka hatinya. Ya, sudah. Lalu malam itu kita pencurahan roh. Pas yang mendoakan bukan saya, pendoa yang lain. Tapi saya kaget ketika didoakan, dia tiba-tiba nangis sampai seperti itu, sampai mau pingsan itu, sampai tengah-tengah tahu ya. Jadi lemes itu di pojokan. Jadi waktu semua mengalami apa kesaksian, dia nggak bisa kesaksian, cuman lemes, nangis terus. Padahal laki-laki perkasa ya tuh, nangis terus. Wah, saya sudah nggak tanya, ini kayaknya lagi emosinya lagi nggak karuan. Jadi saya nggak tanya. Udah istirahat, besok pagi-paginya buangan tuh seger sekali sukacita. Saya tanya, Rep, tadi malam ada apa? Emang kamu kenapa? Saya ikut sarannya Pak Vincent. Apa itu? Saya madeg gitu. Wong tadi siang tuh ya saya asal ngomong sebenarnya. Betul ya, habis mau jawab apa lagi? Pak, semalam saya ketemu Yesus. Ketemunya gimana? Saya bilang, waduh ini jangan-jangan klinik. Kayak gitu ya toh? Waduh, iya Pak. Lalu dia bercerita ini. Pak, ketika pendoa datang ditanya, apa yang kamu minta? Saya ngomong saya ingin ketemu Yesus. Lalu saya bilang, Tuhan aku ingin ketemu. Lalu, Pak, ternyata Yesus sudah ada dalam hidup saya sejak lama. Kenapa? Bapak Ibu, ketika dia bilang aku ingin ketemu Yesus, tiba-tiba dia teringat wajah ibunya. Yang seorang single mother, tiba-tiba ibu saya itu wajahnya di depan saya, Pak. Seorang single mother, Pak, sekarang sedang di Magelang kerja keras untuk saya, Pak. Ketika saya lahir, ayah saya meninggalkan kami, entah kemana. Lalu ibu bekerja mati-matian untuk menghidupi saya. Ibu saya cuma seorang guru, bekerja mati-matian pagi, siang, sore, terima les, terima apa, untuk menghidupi saya. Pak, dulu saya komplain dengan ibu karena terus ditinggal, betul ya? Karena saya tidak bisa hidup seperti teman-teman saya. Saya komplain, kenapa saya punya ibu seperti ini? Tidak seperti yang lain, yang bisa mencukupi semuanya. Tapi tetap waktu didoakan, Pak, keluar wajah ibu saya, lalu teringat bagaimana dia berjuang dan mengorbankan hidupnya untuk saya. Lalu Yesus berbisik, aku ada dalam ibumu sejak lalu. Pak, kenapa saya harus cari Yesus sejak lahir? Saya sudah ketemu Yesus, Pak, dalam diri ibu saya, mama saya, yang mau berkorban untuk saya, yang memilih tidak menikah lagi hanya demi saya, yang bekerja mati-matian hanya demi saya. Pak, Yesus sudah menjelma dalam diri ibu saya. Tidak perlu saya cari lagi kemana-mana. Hanya saya, Pak, yang durhaka. Tidak bisa melihat itu, Pak. Saya sudah tidak tahan habis retret ini mau pulang ke Magelang. Kenapa? Saya mau peluk ibu saya. Waduh, saya bilang, ya kamu sudah ketemu Yesus. Iya, Pak, sejak lahir saya bersama dengan Yesus. Yang hadir dalam diri ibu saya, yang galak itu. Karena ibu saya nggak mau gagal mendidik saya, yang selalu bekerja siang dan malam hanya untuk saya. Saya ketemu Yesus. Wah! Dan yang luar biasa, setengah tahun kemudian ketemu saya bilang, kok kamu sekarang jarang kelihatan di katedral? Pak, saya memutuskan untuk pulang ke Magelang. Kenapa? Saya ingin menemani ibu saya di hari tuanya. Saya ingin bersama dia, karena dialah Yesus bagi saya. Bapak Ibu, Anda adalah Yesus untuk keluarga Anda. Amin. Tanpa Anda sadari, ya, menghadirkan Yesus, maka keluarga harus menjadi seminari dasar untuk menyiapkan diri menjadi utusan Kristus. Keluarga Anda dijadikan persiapan untuk selalu berjumpa dengan Yesus. Amin. Melalui apa? Melalui kebersamaan Anda, jatuh bangun Anda, kerapuhan Anda, bersama-sama menghadirkan Yesus, satu dengan yang lain membawa Yesus. Oke, baik. Supaya tidak berlama-lama, tidak terlalu teologis, maka siang hari ini, ya, bagaimana rumah itu menjadi seminari dasar. Disitulah anak Anda nanti mau jadi apa, betul ya? Mau jadi pengusaha yang top, kaya tapi arogan, betul? Atau menjadi orang yang penuh kasih, tergantung dari apa yang Anda tanam, betul?
Oke. Nah, sekarang saya langsung dalam Amoris Laetitia, ya kita ajaran gereja sedikit lah ya. Paulus katakan ini, keluarga harus menjadi tempat dukungan, pendampingan, dan bimbingan. Keluarga merupakan sekolah pertama nilai-nilai kemanusiaan. Bapak Ibu, apa yang Anda tanam, apa yang Anda tuai. Keluarga merupakan ajang utama bersosialisasi. Keluarga dengan demikian merupakan agen kegiatan pastoral. Persis seperti pandemi, Anda tidak bisa menitipkan anak Anda kepada sekolah, betul? Dulu kan asal sudah diterkecul, terserah guru nih, betul? Waktu pandemi, mau tidak mau Anda harus mendidik anak-anak Anda sendiri. Dan maaf Bapak Ibu, karena pandemi di rumah terus, anak-anak Anda bisa melihat Anda dari ujung kuku sampai ujung rambut. Apa yang dilakukan orang tuanya, bagaimana cara orang tuanya makan, bagaimana cara orang tuanya bekerja, bergerak, memutuskan sesuatu, itu anak Anda lihat. Anda, satu anak Anda lu kok ngapusi, senengannya ngapusi. Mama enggak pernah ngajari ngapusi. Enggak pernah piye. Oh, kalau ada orang datang ke map, mah ada yang cari, bawa map, minta sumbangan, bilang pergi, bilang mama pergi. Lah kene ora ngajari ngapusi apa? Betul? Itu kan enggak sadar. Ya, ini, ya keluarga menjadi itu. Maka siang hari ini saya ingin memberi 4 tips kecil menghadirkan Yesus dalam keluarga dan menjadi supaya semua menjadi siap diutus. Oke ya, nanti ibu-ibu bisa memberi tips sendiri karena saya yakin Anda punya. 4 tips ini hanya saya sarikan dengan beberapa keluarga yang suka konseling dengan saya. Ya, pertama, ini kecenderungan yang Bapak Ibu boleh mulai waspada. Penuhi hati kita sendiri dengan Kristus. Maksudnya apa? Jangan sibuk mempertobatkan orang lain. Ya kalau ibu-ibu terutama ya, kita tuh diberi 1 bibir dan 2 telinga, betul ya? Maka ngomongnya sedikit yang banyak mendengar. Jadi anak ya, nanti kalau kamu tidak rajin berdoa, duar. Anda pikir anak Anda mendengar? Enggak, tutupi bantal. Mamaku koyo radio rusak, betul ya? Lalu bagaimana? Bapak Ibu, Anda dan saya tidak perlu sibuk mempertobatkan orang lain. Mari kita sibuk mempertobatkan diri sendiri. Ya, sibuklah mempertobatkan diri sendiri. Periksa diri. Apakah hidup doa saya sudah baik? Apakah cara berbicara terus? Kenapa gambarnya saya beri itu? Itu kira-kira gambar siapa? Maria dan Elizabeth. Maria waktu ketemu Elizabeth tidak khotbah. Dalam nama Yesus bertobatlah maka tidak. Tapi Maria cuma membawa Yesus di dalam dirinya, berjumpa, membawa kebahagiaan. Maka Elizabeth melonjak kegirangan, bahwa bahkan bayinya pun melonjak kegirangan. Kalau Anda mengunjungi orang yang sedang hamil, anaknya melonjak kegirangan, atau dia kaget sampai babaran mendadak, ya. Gua lahir karu-karuan. Betul? Apakah Anda membawa kebahagiaan itu? Bapak Ibu, jadilah orang tua yang bahagia. Anak-anak Anda akan melihat, papaku mbak mamaku ki masalah akeh banget. Tapi kok bahagia ya? Kok tersenyum terus? Resepnya apa sih? Mungkin tanya, Mam, kamu tuh masalah banyak toh. Oma gitu, itu sakit, ini gini. Kok mama kok happy saja? Itu semua teman-teman mama kalau tidur sudah pakai obat tidur. Mama malah kalau tidur susah dibangunin, betul ya? Saking itu nyenyaknya kalau tidur itu. Orang kok bisa ayemi seperti itu toh, Mam? Nah, Anda nggak usah ngomong, anak Anda melihat, ya, keluarga Anda melihat, ya. Bapak Ibu, kalau satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan, itu ya dan amin. Saya saksinya. Ya dan amin. Jangan pernah ngomong, suami saya hancur Pak, wes ora iso Pak, remuk. Tidak ada. Jika satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Saya pernah ada alumni SEP eksekutif, yaitu para pengusaha yang istrinya tuh rohani sekali. Ikut SEP sudah berapa tahun, dia berjuang bagaimana suaminya untuk ikut SEP. Enggak mungkin Pak, suami saya pulangnya aja jam 4 kok Pak.
Itu kalau nggak bau alkohol itu sudah kamsia, betul? Waduh, nggak bisa Pak. Loh, didoakan, wah sudah tumpang tangan sampai tumpang tindih Pak, sudah. Nggak bisa itu, wah sudah. Tapi saya bilang, teruslah berdoa, teruslah bersaksi, membawa sukacita Injil. Bapak Ibu, suatu saat saya lihat suaminya ikut sepek, saya kaget sekali. Kok bisa? Terus istrinya saya telepon, bojomu mau sepek, kue bener bojomu tak? Oh Pak, kue mau bengi bar dugem Pak. Jadi jam 4 teko dugem, jam 8 melu sepek. Tak gawani kopi sing paling kental Pak. Lah kok bisa? Saya bilang, lah kok bisa? Dia cerita, Pak, Tuhan itu luar biasa. Ternyata suaminya mendapat masalah bisnis. Ya, dihapusi orang sampai mau bangkrut. Terus dia minta, jadi kalau yang ngomong istrinya nggak tegas, betul ya? Nggak mau suruh ikut sep, nggak mau. Karena dia kesulitan di perusahaan, ambil temannya yang seorang pengacara untuk membela dia. Pengacaranya evangelizer, habis alumni sepek. Pengacaranya bilang begini, aku belum mau bantu kamu, syaratnya satu, kamu ikut sep. Pak, Tuhan tuh kalau mau pakai cara ada pemaksaan cara begitu loh Pak. Jadi suami saya itu dalam keadaan fly itu ikut sep Pak, nggak tahu mudeng apa enggak, pokoknya ikut Pak supaya dibela itu. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Sekarang kalau lihat Pak Sutri ini saya nangis karena masih saudara jauh saya nangis. Suaminya itu sekarang jadi pujian seperti ini. Bos besar loh, tersentuh oleh Tuhan luar biasa. Bisa, tidak ada yang mustahil. Ya, ini fokus pada diri sendiri, fokus pada pertobatan sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini yang jarang dilakukan oleh keluarga Katolik. Anda mendidik iman anak Anda dengan apa? Suruh jadi misdinar, itu baik-baik. Suruh ke gereja baik-baik, tapi tidak cukup. Coba biasakan di rumah apa? Sharing iman. Kecil-kecil kalau makan, kalau apa, diajak sharing. Mamanya tadi mama ya, waktu mau ke mall loh, mau turun itu parkirnya enggak ada, penuh. Mama berdoa, tiba-tiba ada satu mobil keluar loh, mama enggak jadi kehujanan. Tuhan luar biasa. Simple. Tapi anak mulai masuk sedikit-sedikit. Oh, Tuhan luar biasa. Kemarin papa itu enggak bisa nutup utang loh. Bulan ini sepi sekali. Tapi setelah mama novena, kemarin tiba-tiba ada orang kasih proyek. Tuhan luar biasa. Cerita. Maaf, di ruang makan jarang sekali keluarga Katolik sharing soal iman. Anak-anak belum mendengar, masih makan, masih ngegame. Ben, bapak ibunya sharing terus, itu kerungu bapak ibu. Mama saya itu Buddhisnya bukan Buddhis KTP. Ya, saya dari keluarga Buddhis Theravada. Jadi saya bisa baca parita itu ya zaman dulu ya. Namo tassa bhagavato arahato namo sama sang. Jadi bisa. Jadi kami bukan Buddha KTP. Papa saya itu aktivis Theravada. Jadi waktu papa saya meninggal masih Buddha, mama saya tetap Buddha dan aktivis panitia Wesak nasional kok. Tidak pernah saya ada jadi Katolik, betul ya? Lewang di Buddha saja aktif setiap minggu dhamma kelas. Ya nggak sampai hati toh ngajak dia jadi Katolik, betul ya? Sama teman-temannya baik. Suatu saat jalan-jalan di mall, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak pernah kami ajak ke gereja. Tiba-tiba, aku kok melu-melu Yesus ya. Sampai kami tuh lemes anak-anaknya. Iki mau salah ngombe obat apa, betul ya? Nggak ada apa-apa, tiba-tiba aku golekne guru agama kayak. Aku pengen melu Yesus. Terakhir saya tanya, loh mah, kok bisa toh tiba-tiba kangen dengan Yesus? Bapak Ibu tahu apa yang jawabnya? Ya karena kamu cerita-cerita terus, jadi rupa-rupanya. Kami anak-anaknya kalau kumpul sharing, ya kan dia dengar, betul ya? Wih, mau Yesus luar biasa. Adik saya, wih, Yesus luar biasa. Wih, Yesus luar. Mama saya tuh enggak diajak ngomong, itu ikut. Betul? Terus dia bilang, mama kin delok ya, anak-anakku rukun-rukun kabeh, karo bojone rukun-rukun, apa-apa kok sing dicitake Yesus, sing dicitake Yesus, dia kepengen loh. Enggak usah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, buang patung-patung itu iblis gundulmu, betul ya? Loh, untuk orang mereka bukan iblis, betul ya? Kita harus hormati, enggak bisa, orang tidak mungkin bertobat karena itu. Tapi kan melihat buah hidup Anda. Mama saya tuh kepengen, aku pengen sunat tua, mati ini damai ngono kuwi lho.
sambil ngegame, papa mamanya ngomong sambil ngegame, ngomong aja itu denger kok, betul ya. Nanti suatu saat dia kepepet, sedang sekolah di luar negeri, ada masalah, dia akan berdoa, betul? Coba aku tak novena kayak mamaku kayak kalau ada punya masalah novena, betul? Tapi kalau novena berhasil, ceritakan di rumah, sharing iman. Banyak orang Katolik tidak berani sharing iman. Tapi di depan anak cerita toh, wong Anda yang diceritakan pengalaman kok, betul ya? Ih, tadi loh, yang kecil saja, waktu jemput kamu sekolah, mama tuh sudah mau telat loh sebetulnya, jalan itu ditutup. Waktu mama berdoa karena mau jemput anaknya mama, kok tiba-tiba sama polisi disuruh jalan. Tuhan luar biasa. Tuh, sederhana toh? Sharing. Oke, sharing iman. Lalu yang ketiga, ini yang penting. Keteladanan. Tidak usah banyak memberikan kata-kata, tetapi keteladanan. Saya akan memutarkan klip, maaf ini klipnya adanya papa-papa. Ya, tapi saya yakin Anda bisa memahami. Kita share klipnya, silahkan di play. Soundnya. Dad. Sebentar, diulang. Anda lihat ini. Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your Bahkan ketika kita failures, gagal, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. amin. Bapak Ibu, saya ingin Anda hening sejenak. Sadari, Anda sadar atau tidak, Anda itu pasti niru papa atau mama Anda. Sekarang saya ingin Anda merenung, sadari sifat-sifat dan kebiasaan mama atau papa Anda. Ada nggak yang tanpa sadar menempel di hidup Anda? Cara Anda berbicara,
cara Anda menghadapi masalah, cara Anda berbisnis, oke, ada yang mirip, pasti tanpa disadari Anda mirip. Bapak Ibu, saya bisa menyembunyikan surat-surat penting kepada semua orang, tapi tidak kepada mama saya. Anda tahu kenapa? Cara saya ngumpet ke sertifikat dengan cara mama saya ngumpet ke sertifikat sama. Tahu ya maksud saya ya? Di belakang lemari, ditutupi spray, tutupi anduk, persis. Nggak pernah diajari, nyonyo kalau nyimpan sertifikat begini, nggak pernah. Tapi sekarang saya nyimpan begitu. Maka ketika saya di luar negeri, ada karyawan saya butuh sertifikat rumah yang ada di kamar saya, yang bisa nyari cuma mama saya. Mah, golek ono ning lemariku. Persis langsung ketemu, key. Kenapa? Cara nyimpennya sama persis dengan cara mama saya nyimpan. Bapak Ibu, saya dengan papa saya itu kalau banyak orang bilang jiong, Anda tahu ya? Berlawanan terus. Ternyata saya tahu sekarang bukan jiong. Tapi justru karena saya terlalu mirip. Sebulan yang lalu saya retret khusus untuk ini. Penyembuhan luka masa kecil 8 hari. Saya diajak merenung selama 8 hari. Cuman kembali ke masa saya TK dan SD. Bapak Ibu, saya kaget sekali, saya tangisan. Saya ini duplikat papa saya. Tanpa saya sadari. Bahkan hal-hal yang dulu tidak saya senangi dari papa saya, tanpa saya sadari, saya lakukan. Bagaimana papa saya orangnya arogan, betul ya? Mau menangnya sendiri, tidak mau terima pendapat orang lain. Setelah saya renungkan, plek, keteplek ada dalam diri saya. Bahkan cara ngomongnya, waktu merenungkan saya baru kaget. 1 bulan yang lalu ada customer buatkan jas tempat saya, calon pengantin, betul ya? Buatkan jas. Lalu ditemani engkongnya. Kan sekarang kira-kira yang sepantaran papa saya sudah jadi engkongnya pengantin, betul ya? Nah, waktu cucunya ini milih jas, engkongnya itu ngeliatin saya terus. Wah, saya GR, wah kita engkongnya kagum karena aku ya, cara menjual jas. Ternyata dia cuma bilang begini, kamu tuh loh nip, persis papahmu. Persis, jadi dari tadi tuh dia cuma delok saya tuh, iki wah, persis caranya ngomong, caranya bercanda. Loh, kok om bisa kenal? Lah wong papamu tuh temen gue kecil kok. Oh, persis. Maka saya tahu dia sampai main nangis dengan papamu. Kok bisa persis ya caramu ngomong? Itu suara kamu keras sekali. Itu sama suara papa saya. Bapak Ibu, saya baru sadar. Saya kalau ngomong kan keras toh. Keras toh? Ini gawan bayen. Kenapa? Saya lahir ini orang kungfu. Anda tahu ya orang kungfu ya? Itu kalau kecil, kalau saya ngomongnya pelan, papa saya bilang, kenapa? Kowe loro ta? Gitu loh. Jadi di rumah tuh ngomongnya memang harus, wah kok ya wong padu. Maka ini kebiasaan. Iya ya, saya padahal dulu kalau ngomong, papa ngomong mbok coba banter toh pak. Wong cedeke koyo ngene kok digetak-getak. Sekarang saya ngomong banter loh. Anda tahu? Plek. Bagaimana Bapak Ibu? Dulu saya kalau papa saya pelayanan, papa saya itu pelayanannya di Buddhis. Orang Buddha cuma sedikit, betul ya? Maka kalau ada aktivis, wah pelayanannya tuh kemana-mana. Kalau papa saya sudah menjadi ketua Wesak Nasional, itu toko tutup 2 minggu. Karena orang Buddha sedikit. Apa? Nginep di Candi Mendut itu, belum ada hotel zaman saya kecil. Tidur di rumah penduduk. Mandinya itu di sungai, buang airnya di sungai. Mama saya buka dapur umum, masakan 10.000 orang, tidak tidur. Berasnya tuh karungan, kita anaknya semua jajah-jajah tidur di atas beras. Nanti kalau malam bangun, ngoncain dok, betul ya, karena terus itu keamanan apa tuh minta nasi terus, mama saya masak terus 24 jam. Bapak Ibu, tanpa sadar, saya sekarang menjadi Katolik. Tapi anak-anaknya semua pelayanan gereja. Kenapa? Untuk kami melihat orang pelayanan itu sudah biasa. Papa saya dulu seperti itu. Saya baru kaget. Kok nurun ya? Betul ya? Padahal papa saya nggak pernah bilang, nanti kalau kamu besar, kamu melayani ya. Enggak. Tapi buat kami,
melihat mama itu tidak tidur dan masak untuk 10.000 orang, itu sudah pemandangan biasa. Maka ketika gereja ngomong, kamu sekarang gini, oke. Kenapa? Papa saya dulu melakukan itu. Bapak Ibu tidak dinyana. Maka sekarang, oh iya ya, adik saya juga pengajar, yang itu prodiakon, yang itu ketua lingkungan, yang ini kakak saya yang jadi Kristen pun di sana majelis. Semua seperti itu. Kok bisa? Semua orang bilang keluargamu hebat. Enggak. Sejak kecil kami dibiasakan melihat papa saya seperti itu. Oke? Tanpa sadar Bapak Ibu, keteladanan adalah kunci utama untuk dapat membawa seluruh keluarga menjadi siap diutus. Amin. Kemarin saya ngajar di Batam. Wah, saya terharu lagi. Saya ini jadi Katolik baru SMA, betul? Di rumah saya, depan itu aja ketua lingkungan yang sudah puluhan tahun Bapak Ibu, itu depan saya. Jadi maksud saya jadi Katolik itu dia ketua lingkungan, ketua wilayah, wis pokoknya kayak uskup, betul ya, di lingkungan saya itu. Jadi setelah dia jadi ketua lingkungan, digenteni bojone, genteni gitu loh ya, pokoknya sudah over-overan di antara mereka berdua gitu ya. Itu rumahnya itu, kalau saya itu lepas handrem mobil, itu ngelonjornya nabrak orang dia. Anda tahu ya, depan persis. Tapi dulu, kalau saya dikasih undangan lingkungan nggak pernah datang. Betul, karena keluarga saya nggak Katolik. Mah, wong tua-tua kok gitu, saya nggak datang. Ngasih undangan terus. Anda tahu, dia punya anak 3 laki-laki, semua itu pang. Anda tahu yang rambutnya merah, pakai anting-anting. Jadi bapaknya itu seperti Santo Santa, anaknya itu, wah pokoknya seperti itu ya. Sampai papa saya itu kan orang Buddha ya, tidak tahu itu bedanya Kristen sama Katolik. Kalau ngomong gini, anak pendeta kok kayak ngono gitu ya toh. Kayak loh, anak pendeta rambutnya jejak itu loh Bapak Ibu pakai gini, wah laki-laki, wah pokoknya begitu. Apa yang terjadi? Sekarang papanya sudah meninggal. Sebelum meninggal saya sharing, dia menangis. Anaknya ada 1 pindah ke Batam. Saya sudah nggak pernah. Suatu saat saya memberikan di Batam. Dia ikut, kowe, kan gitu ya, wong temen lama kok, kowe, ayo, sesok tak ajak makan seafood gitu ya, ayo besok siang tak hampiri makan seafood, oke gitu ya, oke. Terus dia, tapi nganu ya, mampir gereja dulu. Kenapa? Saya tuh kudu bukai kotak kolektor, sudah ditunggu ibu-ibu, bukai kolektor. Saya sudah madek. Kenapa? Bapak Ibu, papahnya itu seumur-umur kalau minggu nggak pernah pergi kemana-mana karena bagian ngelumpuknya kolektor. Anda tahu ya? Jadi kalau di gereja tuh mesti lihat Pak Thomas pakai karung ngelumpuknya kolektor itu loh. Burine ibu-ibu ngetot ke, gitu, dan buka peti, betul ya? Itu seumur hidup sampai anaknya nggak pernah dolan. Dan waktu itu anaknya komplain, papa tuh nggak pernah dolan, kolektor wae sing diurusi gitu ya. Tapi begitu setia, sudah, betul, saya sampai di gerejanya di Batam sudah ditunggu ibu-ibu. Ayo Pak, kita sudah nunggu ya. Bapak Ibu, saya duduk di ujung gereja berdoa, lihat dia bawa kunci karo karung, muter, buka peti. Bapak Ibu, saya menangis. Aduh, koyo ndelok Pak Thomas, saya menangis. Terus dia kan dia bercanda sama ibu-ibu, terus saya cuma menangis. Terus dia bilang, nopo kowe iki nangis gitu ya toh? Ayo mangan, kok malah nangis? Aku ketok papamu. Loh, papa piye? Dia bilang gitu. Kowe gilingan dah. Kamu ingat enggak? Dulu papamu di katedral bagian ngambil uang kolektor. Dia sendiri kaget. Kowe dhisik kerep ngrasani papamu toh, ora tau dijak dolan. Kowe dolane melu papaku, soalnya papaku dolan terus. Papamu ngisi kolektor. Tapi sekarang dia nangis, Bapak Ibu, dia nangis. Tuhan, rupa-rupanya papa saya sudah menanam benih yang tidak saya sadari. Luar biasa. Dan saya peluk dia, sudah jadi pelayan gereja yang setia seperti papamu sampai mati. Ya. Sampai di rumah pertemuan lingkungan saya cerita dengan papanya, Om, tahu enggak anak Om di Batam itu ternyata juga dewan paroki. Oh ya, bendahara. Oh ya, kerjaannya ngeringkesi kolektor. Sama papanya langsung nangis. Kok bisa toh Tuhan, anak itu saya dulu pikir sudah anak gagal, betul ya? Tidak bisa dikasih tahu hidupnya seperti itu. Enggak Om, sekarang ikut CAP. Dan ternyata bagian melumpuk ke kolektor. Ya, dibutuhkan integritas dan agar keteladanan berbuah melimpah.
Bapak Ibu, anak-anak Anda tidak bisa mendengarkan kata-kata. Amin. Apakah Anda menghidupi iman Anda dengan penuh integritas? Anda tidak bisa bersembunyi. Kalau romo-romo ngomong yang baik, habis itu bersembunyi, betul? Papa dan mamanya habis ngomong, anak-anak melihat Anda melakukan atau tidak. Betul? Ya. Dan tadi dalam film tadi yang menarik adalah satu, Bapak Ibu. Jangan sembunyikan kerapuhan dan kegagalan Anda di depan anak. Orang tua yang tidak mau terlihat gagal, salah. Anak Anda akan menjadi orang yang rapuh. Biarkan dia melihat ayah dan ibunya gagal. Bahkan ketika Anda jatuh dalam dosa, biar mereka melihat apa itu pertobatan. Anda dan saya tidak harus tampil sempurna. Tidak. Tampillah apa adanya. Tampillah bahwa Anda dan saya berdosa, tapi dicintai Allah. Itu yang penting. Tidak usah tampil sempurna, jaim. Anak Anda tahu kok kalau mama papanya itu rapuh, betul? Tapi bagaimana mereka bertobat, itu jauh lebih penting. Itu ngajari, ya. Oke, nah yang terakhir, nah yang menurut saya paling penting, apakah sudah Anda lakukan? Saran dari Mother Teresa, doa dalam keluarga. Jadilah keluarga yang pendoa. Buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah kasih. Buah dari kasih adalah pelayanan. Buah dari pelayanan adalah sukacita, damai, sejahtera. Keluarga yang berdoa adalah pangkal dari keluarga yang penuh sukacita, damai, sejahtera. Bapak Ibu, keluarga kita seperti gereja, bukan sekumpulan orang-orang suci, betul? Bukan sekumpulan orang-orang kudus. Keluarga kita sekumpulan orang-orang berdosa, orang-orang lemah, orang-orang rapuh. Hadirkan Yesus di tengah kerapuhan kita. Hadirkan Yesus di tengah kedosaan kita. Kita bertobat bersama-sama. Mengajari anak dekat dengan Tuhan adalah mengajari mereka bertobat. Amin. Membuat mereka mengakui kelemahan. Maka orang tua harus bisa mengakui kelemahan untuk memperbaikinya. Itulah cara Anda dan saya menghadirkan Yesus di dalam keluarga. Dan maaf, terakhir, khusus untuk yang ibu-ibu, bapak-bapak boleh dengar ya, nanti istrinya dikasih tahu. Ini saya sudah membuktikan, dan ini ya dan amin. Ibu-ibu adalah tiang doa keluarga. Sudah tahu itu ya dan amin. Wis, tidak ada suami yang terlalu bosok untuk didoakan. Tidak ada anak yang terlalu hancur untuk didoakan. Tidak ada menantu yang terlalu jelek untuk didoakan. Doakan terus dengan cinta. Anda mencintai anak-anak Anda, betul? Tapi jangan lupa, Yesus jauh lebih mencintai mereka. Yesus tidak menuntut Anda menjadi ibu di luar kemampuan Anda menjadi ibu, betul? Betul? Jadilah ibu dengan kelemahan dan kerapuan Anda, tetapi selalu mengandalkan Tuhan. Maka Anda akan menjadi ibu-ibu yang menghadirkan Yesus dalam keluarga. Mari kita hening. Dan terakhir, sampai Natal ke depan, selamat menghadirkan Yesus di tengah keluarga Anda. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, sekarang Bapak Ibu kita mau hening. Yang di rumah juga kita khusus ambil waktu 5 menit. Kita mau mendoakan keluarga kita. Amin. Yang di rumah juga ya. Bapak Ibu yang di sini yang membawa foto keluarga bisa dikeluarkan. Kalau yang di dompet apa ada. Kalau tidak atau di handphonenya ada foto keluarga. Dengan suami Anda ya, jangan suami orang lain ya. Dengan drama Korea ya. Yang di rumah boleh siapkan foto keluarga Anda. Kita mau berdoa untuk keluarga kita semua.
Disiapkan teks bersama keluargaku. Baik, sudah siap teksnya? Ya, oh bukan, lagunya. Oke, kita hening. Kita pandang wajah keluarga kita. Itulah orang-orang yang dikirimkan Tuhan untuk menjadi teman seperjalanan kita, untuk menemukan Yesus di dalam hidup kita. Lihatlah wajah-wajah mereka. Mungkin mereka punya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi pandanglah mereka seperti Yesus memandang mereka siang ini. Yesus sungguh mencintai mereka. Bapak Ibu, pandang mereka satu persatu. Di balik semua kelemahan mereka, kerapuhan mereka, mereka pernah menjadi tanda kasih Allah untuk Anda. Mereka ada di saat Anda membutuhkan. Mereka orang-orang yang siap menerima Anda apa adanya. Kegagalan Anda, kerapuhan Anda. Pandanglah mereka. Mereka adalah orang-orang yang untuk mereka Anda rela memberikan diri. Bahkan nyawa Anda pun Anda berikan. Apapun. Apapun. Keluarga Anda bukan suatu kebetulan. Itulah keluarga gereja kecil yang Tuhan percayakan untuk Anda bertumbuh, untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, menemukan Tuhan, membawa Tuhan. Mungkin saat ini Anda sedang berkarir, mungkin pelayanan Anda sedang hebat, mungkin Anda sedang banyak teman ketika Anda sehat. Tapi nanti merekalah orang-orang yang ada di sekitar Anda. Ketika orang menolak Anda, merekalah orang-orang yang akan menemani Anda dan Anda temani. Maka mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur karena dalam hidup ini, ketika kami merindukan untuk berjumpa dengan Engkau melalui Yesus Kristus Putramu, ternyata Engkau telah memberikan kepada kami teman seperjalanan, komunitas yang paling dekat, gerejamu yang paling inti,
di mana dalam kelemahan, dalam kelapuhan, dalam dosa-dosa kami masing-masing, kami semua rindu berjumpa dengan Engkau. Bapa, ampuni kami bila sementara ini kami kurang mensyukuri keluarga kami. Ampuni kami bila kami banyak komplain tentang keluarga kami, padahal keluarga yang tidak sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Tetapi siang ini kami menyadari, inilah anugerah terindah dalam hidup kami. Disinilah tempat kami semua bergumul untuk menemukan Engkau dalam hidup kami. Disinilah kasih-Mu paling nyata kami rasakan. Juga disinilah kelemahan, kerapuhan, dan dosa-dosa kami paling nyata terlihat di depan mata kami. Kami bisa membohongi semua orang. Kami bisa menipu semua orang. Tapi kami sulit menipu keluarga kami sendiri. Maka Bapa, siang hari ini, menyadari bahwa Engkau telah memilih kami menjadi tiang doa dalam keluarga. Seperti ketika anak-anak kami lahir, kami memandang mereka dengan penuh sukacita. Bahkan kami berjanji pada diri kami sendiri mau memberikan yang terbaik untuk mereka. Bahkan rela memberikan nyawa kami supaya mereka bahagia. Siang hari ini, biarkan kasih keibuan kami mendoakan mereka dalam kerapuhan kami sendiri, dalam kedosaan kami sendiri, dalam kelemahan kami sendiri. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami ingin berdoa untuk mereka. Silakan saat ini Bapak Ibu berdoa dalam hati masing-masing. Doakan mereka satu persatu. Terutama untuk 1-2 orang yang membutuhkan doa Anda lebih lagi. Siang ini biarkan Yesus menjamah mereka. Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka mereka akan sembuh. Dan saat ini Bapa, kami persembahkan keluarga kami. Biarkan kami memuji, memuliakan Engkau dalam keluarga kami. Kami saling menghadirkan Yesus dalam keluarga kami. Kami berjumpa dengan Yesus dalam keluarga kami. Dan betapa kami rindu keluarga kami semua melayani Engkau, menjadi pelayan-pelayan-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sebagai permohonan kita. Kami datang Tuhan, kami datang kepadamu. Dalam satu kasih, Bapak Ibu bayangkan wajah mereka, peluk mereka saat ini. berjanji setia sampai akhir. Pun Tuhan, beri kami kekuatan untuk mengasihi. Yesus
Oh Tuhan, betapa indahnya bersatu selama bila namamu dimuliakan melalui keluarga kami. tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi kita hadir di hadapan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu Lawatlah seluruh keluarga kami saat ini. dengan bersehati. Jangan kami saja yang menikmati saat-saat indah seperti ini. Janji setia sampai akhir. Mereka semua membutuhkan Engkau. Mengasihi Isi hati kami dengan cinta-Mu saat ini. Yesus Hati kami, bersama biarlah kami membawa cinta-Mu kepada keluarga kami. Tuhan, Mereka yang haus, bersama mereka yang lapar, selamanya. mereka yang terluka. Kasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biarkan kami melayani Engkau, Tuhan. Kita bangkit berdiri. Bersama Tuhan, kami persembahkan keluarga kami. Tuhan, bersatu Berkati kami, jadikan kami indah kehadiran-Mu. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya, Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Engkau segalanya, Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Segala masih, segala makiara layara masih, siara layara masih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini pun kami bersyukur karena dalam gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kami juga tidak terpisah dari keluarga kami yang saat ini sudah ada di hadirat-Mu, baik yang masih dalam api penyucian maupun yang sudah sempurna bersama-Mu di surga. Siang hari ini kami ingin berdoa untuk keluarga kami, papa mama kami, yang siang ini kami sadari ternyata dalam kelemahan dan kerapuhan mereka, dalam kedosaan mereka, mereka mencoba memberi yang terbaik untuk kami. Mereka berusaha untuk kami dapat bahagia, meskipun terkadang kebahagiaan mereka tidak sama dengan kebahagiaan yang kami inginkan. Tapi siang hari ini kami tahu mereka melakukan itu karena mereka sungguh mengasihi kita, kami semua. Kami berdoa untuk mereka semua, untuk oma opa kami, untuk kakek nenek kami, untuk om tante kami, seluruh keluarga kami, teman-teman kami, kerabat kami, relasi kami yang ingin kami doakan pada siang hari ini. Bapak, sampaikan salam kami
Ampuni dosa-dosa mereka. Sampaikan permohonan maaf kami kepada mereka. Sekian. Bapak Ibu terkasih, bila saat ini Anda terdorong untuk menyampaikan sesuatu hal kepada orang tua atau siapapun yang sudah meninggal dunia, yang Anda belum sempat memohon maaf, Anda belum sempat bersyukur dan berterima kasih, saat ini Tuhan membuka tangannya untuk menampung semuanya. Dan biarlah Tuhan sendiri menyampaikan pemulihan itu kepada mereka. Untuk Anda yang ingin memohon ampun kepada mereka semua, biarkan malaikat-malaikat Allah saat ini menyampaikan pesan Anda. Sekarang dalam hati, doakan siapa saja yang ingin kita doakan. Mereka yang sudah ada di alam baka, yang saat ini juga melihat kita semua dengan penuh cinta. Mereka yang sudah berjasa menanamkan benih-benih iman. Mereka yang telah dipakai menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Melalui cinta mereka, kita mengalami cinta Yesus sendiri. Mereka yang berkorban untuk kita, mereka yang sudah mengorbankan hidupnya untuk kebahagiaan kita. Saat ini doakan mereka dengan penuh cinta. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku mengerti sekarang. Engkau memang pernah mengecewakanku, tetapi itulah Engkau lakukan karena Engkau tidak mengerti dan karena Engkau sendiri terluka. Aku mengampunimu saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kami boleh lahir melalui keluarga dan sekarang kami pun Kau beri keluarga. Maka berkati keluarga kami, beri kami rezeki yang cukup, beri kami kesehatan yang baik, berikan kepada kami semua kesejahteraan, dan di atas itu semua berikan kepada kami iman, harapan, dan kasih. Karena kami tidak hanya ingin bahagia di dunia ini, tapi terlebih lagi biarkan keluarga kami menjadi keluarga yang akan bahagia sempurna di surga. Karena kami ingin bersama-sama dalam hidup yang kekal. Tidak ada satupun anggota keluarga kami yang akan terlewatkan. Kami ingin ada dalam kekekalan bersama, bersukacita di dalam Engkau. Berkati kami semua, berkati persekutuan ini, supaya di tempat ini kami terus bertumbuh. Kami menjadi wanita-wanita yang benar-benar dapat menjadi tiang doa keluarga. Kami ingin menjadi ibu yang baik, istri yang baik, meskipun tidak mungkin sempurna. Tapi biar dalam kelemahan dan kerapuhan kami, tapi dengan rahmat-Mu yang luar biasa, kami dapat membawa seluruh keluarga kami untuk berjumpa dengan Engkau. Berkati keluarga kami, berkati kami semua. Dan doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat-Mu Tuhan turun atas keluarga kami semua, turun atas usaha-usaha kami semua, turun atas komunitas kami semua. Berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat berjumpa Yesus dalam keluarga kita. Amin. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Vincent. Terima kasih banyak Pak Vincent. Bersyukur ya yang Pak bisa Gwen. mengikuti acara di Bindoman ini, baik yang ada di Catholic Center maupun yang ada di Zoom. Kita belajar banyak bagaimana kita menjadi orang tua, menjadi teladan orang tua yang baik. Diingatkan kembali bagaimana kita harus menjadi tiang doa yang kokoh kuat bagi keluarga kita dan bagi gereja Tuhan. Satu yang ingin saya sampaikan, mungkin kita bisa menambahkan di akhir doa kita, Santo Louis Martin dan Santo Sally, doakanlah kami untuk menjadi teladan orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Itu yang sering saya doakan, karena Santo Sally dan Santo Louis Martin adalah santo pelindung keluarga. Baik, terima kasih Pak Vincent untuk firman-Nya yang luar biasa, yang sangat memberkati kita semua. Saya akan membacakan pengumuman untuk minggu depan. Selasa tanggal 6 Desember kita akan dilayani oleh Romo Andre MSF yang datang langsung dari Yogyakarta, yaitu Romo Kerasulan Keluarga dari Keuskupan Semarang, Keuskupan Agung Semarang juga, yang hadir di tempat ini. Dan Bapak Ibu tidak harus daftar lagi, jadi bisa langsung datang ke tempat ini secara langsung. Silakan hadir, karena temanya saja menarik. Quote, nantikan Tuhan bila sempat. Jadi kita sempat enggak ya? Oke, Deverbum sudah libur dan tidak ada pengajaran Deverbum lagi sampai tahun depan. Kemudian saya akan mengundang Ibu Lili Mokhtar, yang selama ini saya sebut-sebut Ibu Lili Mokhtar. Silahkan berdiri Ibu Lili Mokhtar. Bapak Ibu, ini adalah Ibu Lili Mokhtar, ketua dari KUR Bunda Kudus. Bila Bapak Ibu ingin bergabung bersama kami di dalam tim KUR Bunda Kudus untuk melayani Tuhan, silahkan mendaftar ke Ibu Lili Mokhtar. Terima kasih. Ya, Bunda Kudus juga memiliki beberapa media sosial. Beberapa di antara rekaman Bindoman ini ada di YouTube dengan channel yang sama, yaitu Bunda Kudus. Juga informasi-informasi mengenai Bunda Kudus, Bindoman, Deverbum itu ada di Telegram, di Instagram, dan juga di Facebook dengan nama yang sama, Bunda Kudus. Bapak Ibu jika ingin memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kami, silahkan menghubungi Sekretariat Bunda Kudus, Ibu Deta yang ada di belakang, dengan nomor sekretariat yang ada di layar. Bapak Ibu yang terkasih, jika tergerak hati untuk membantu pelayanan kami, bisa mentransferkan donasinya melalui rekening BCA atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo dengan nomor rekening 464 567 5674. Terima kasih atas donasi Bapak Ibu sekalian, karena tanpa dukungan dari Bapak Ibu baik secara kehadiran, secara material dan lain-lain, Bindoman tidak dapat berdiri, tidak dapat ada sampai saat ini. Kami juga melayani penjualan barang-barang rohani dari Pater Robi Wawor, di mana semua hasil penjualan ini akan digunakan oleh Pater Robi Wawor untuk kelangsungan hidup kekristenan di Yerusalem. Silahkan Bapak Ibu mendukung pelayanan Pater Robi Wawor dengan memesan souvenir dan patung-patung rohani dan banyak souvenir cantik lainnya melalui WhatsApp Ibu Agnes Rosalina. Terima kasih.